Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Nela Graciela dengan NIM 22050404133. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Di sini saya akan membahas kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya. Genosida adalah kejahatan yang diakui secara internasional, di mana tindakan dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Tindakan-tindakan ini terbagi dalam 5 kategori. Tindakan genosida terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama, membunuh anggota kelompok. Kedua, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok. Ketiga, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian. Yang keempat, ada memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir, yang kelima, memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain. Nah, di slide kali ini kita akan menjelaskan apakah kasus Rohingya termasuk dalam kejahatan genosida. Tindakan diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Rohingya telah terjadi semenjak tahun 1938 dan sebanyak 30.000 Muslim Rohingya telah dibunuh pada 26 Juli 1938. Kejadian yang sama telah terjadi berulang pada tahun 1942, 1968, 1992 dan memuncak pada tahun 2012. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar dengan resmi menerbitkan Undang-Undang Burma Citizenship Law 1982 yang bersifat diskriminasi kepada etnis Rohingya. Sejak diterbitkannya undang-undang tersebut, anak-anak etnis Rohingya tidak mendapatkan hak pelajaran mereka dan mengakibatkan anak-anak tersebut tidak menyambung pelajaran serta mendapat berbagai tekanan seperti ekonomi, penangkapan, penyiksaan, dan jenis diskriminasi lainnya. Genosida yang dialami etnis Rohingya terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, pembunuhan, penindasan terhadap anak-anak, perampasan rumah, tanah, pemusnahan, dan dilarang untuk memperbaiki masjid, penggantian masjid dengan Buddha, pergerakan pagoda dan perkawinan mereka dibatasi, penangkapan dan penyiksaan tanpa bicara, serta pemaksaan keluar dari Islam dan menganut Buddha. Tindakan genosida yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya merupakan tindakan yang sangat kejam karena sudah menghilangkan hak asasi manusia masyarakat etnis Rohingya. Tindakan yang dilakukan seperti membunuh, memperkosa, memusnahkan, membakar, tidak memberikan, menganut agamanya masing-masing, berencana untuk memusnahkan etnis Rohingya merupakan kejahatan genosida. Pano Sanda Serlis diharapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertindak dalam hal ini agar kasus ini secepatnya selesai, serta tidak ditemukannya lagi kasus serupa yang terjadi di negara lain. Selain daripada itu, pemerintah Myanmar melanggar pasal 7 Statuta Roma. Dalam hal ini, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya merupakan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa atau crimes against humanity of deportation of forcible transfers of population, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Statuta Roma dijelaskan bahwa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diizinkan oleh hukum internasional. Nah, slide berikutnya ini adalah sejarah singkat Rohingya. Sejarah singkat Rohingya berasal dari wilayah Arakan yang pernah dipimpin oleh Raja Sulaiman Shah pada tahun 1420. Menariknya, Raja Sulaiman Shah dikenal sebagai Narasimha sebelum memeluk Islam. Pasca penaklukan oleh Raja Myanmar pada 1784 dan kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris pada 1824. Rohingya mengalami berbagai masa sulit termasuk saat penjajahan Jepang di Burma, sekarang dinamakan Myanmar, pada 1942. Setelah kemerdekaan Myanmar pada 1948, Rohingya tetap mengalami
marginalisasi atau pengucilan. Slide selanjutnya adalah alasan pengungsian Rohingya. Tempat pengungsian Rohingya di Bangladesh diketahui memiliki kondisi yang tidak aman. Dengan laporan Human Rights Watch tahun 2023 mencatat insiden kekerasan seperti penculikan dan pembunuhan. Selanjutnya, keterbatasan akses pekerjaan dan pendidikan di Bangladesh. Rohingya mengalami pembatasan dalam mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Alasannya, pihak pemerintah di sana tidak ingin mereka masuk dalam kehidupan masyarakat umum. Bahkan, etnis Rohingya dilarang untuk mempelajari bahasa Bengali, bahasa asli penduduk Bangladesh. Sejarawan mengatakan mereka berimigrasi dari Bangladesh dalam beberapa gelombang, pandangan yang dipegang secara luas oleh banyak orang di Myanmar. Menurut sejarawan, selama berabad-abad, kelompok minoritas Muslim itu hidup damai bersama umat Buddha di kerajaan independen tersebut. Beberapa dari mereka bahkan menjadi penasehat sejumlah bangsawan Buddha. Namun, pergolakan terjadi pada akhir abad ke-18 ketika kerajaan itu ditaklukkan oleh Burma. Nama negara itu sebelum diubah menjadi Myanmar dan kemudian oleh Inggris. Bagian dari kebijakan Divide et Impera mengadu domba mereka. Inggris yang lebih menyukai Muslim merekrut mereka sebagai tentara selama Perang Dunia II dan mengadu mereka dengan umat Buddha yang bersekutu dengan Jepang saat konflik berkecamuk di tanah Burma. Status kependudukan Rohingya diperkuat pada tahun 1947 ketika sebuah konstitusi baru dirancang dan memberi mereka hak hukum dan suara penuh, namun itu hanya berlangsung singkat. Kudeta militer pada tahun 1962 menciptakan era baru penindasan. Pada tahun 1982, sebuah undang-undang melucuti mereka dari status kelompok etnis minoritas yang diakui. Sebagian besar dari mereka tinggal di Rakhine, tapi tidak diakui status kewarganegaraannya dan dilecehkan oleh pembatas gerak dan pekerjaan. Ratusan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh menyusul gelombang kekerasan pada tahun 1978 dan 1991 hingga 1992, menggunakan dialek yang mirip dengan yang diucapkan di Chittagong. Di Bangladesh Tenggara, Rohingya dibenci oleh banyak orang di Myanmar yang melihat mereka sebagai imigran ilegal dan menyebut mereka Bengali. Dan disinilah kekerasan militer di Myanmar sudah terungkap. Aksi brutal militer Myanmar terhadap Rohingya, termasuk penghancuran desa dan pembunuhan massal, telah dilaporkan oleh PBB sebagai bentuk genosida. Bahkan Amerika Serikat secara resmi menetapkan tindak kekerasan militer Myanmar kepada minoritas Rohingya adalah genosida dan kejahatan kemanusiaan. Reuters menjelaskan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan mengumumkan keputusan tersebut di Museum Peringatan Holocaust di Washington, Amerika Serikat. Militer Myanmar dikatakan telah melakukan operasi militer pada 2017 yang memaksa setidaknya 730.000 warga Rohingya yang sebagian besar Muslim keluar dari rumahnya dan pergi ke Bangladesh. Pada 2021 militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta. Pejabat Amerika Serikat telah mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung pengakuan kekejaman militer Myanmar. Namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada saat itu menolak pengakuan. Militer Myanmar membantah telah melakukan genosida pada rakyat Rohingya yang ditolak kewarganegaraannya di Myanmar. Mereka juga mengatakan melakukan operasi militer melawan teroris pada tahun 2017. Misi pencarian fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan pada 2018 bahwa kampanye militer termasuk tindakan genosida, tetapi Amerika Serikat pada saat itu menyebut kekejaman itu sebagai pembersih etnis, istilah yang tidak memiliki definisi hukum di bawah hukum pidana internasional. Penentuan status genosida saat ini tidak secara otomatis membuat Amerika Serikat mengeluarkan hukuman. Sebelum menyatakan pada Myanmar, Amerika Serikat sudah menggunakan istilah genosida untuk menggambarkan pembantaian di Bosnia, Rwanda, Irak, Darfur, ISIS terhadap Yazidi, dan minoritas lainnya, serta yang terbaru pada tahun lalu atas perlakuan Cina pada Uyghur.
Status kewarganegaraan suku Rohingya di Myanmar. Sikap pemerintah Myanmar yang tidak bersedia memasukkan Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar tersebut diyakini menjadi faktor utama berlarut-larutnya persoalan Rohingya. Karena keberadaan mereka tak diakui, warga Rohingya kehilangan banyak hak dasar sebagai warga negara, seperti hak mendapat atau memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan kesejahteraan. Kehidupan warga Rohingya pun sangat dibatasi. Mereka asosiasi penduduk netral atau warga negara asing. Pemerintah Myanmar menarik kartu putih, yang merupakan satu-satunya kartu identitas resmi etnis Rohingya. Kartu putih milik orang Rohingya dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015. Kartu putih adalah kartu identitas yang diberikan bagi orang-orang yang tinggal di Myanmar tetapi tidak mendapatkan status resmi asosiasi penduduk netral atau warga negara asing. Pemegang kartu putih berarti mereka bukanlah warga negara Myanmar atau warga negara asing. Bersamaan dengan ditariknya kartu putih, orang-orang Rohingya juga kehilangan hak untuk mengikuti pemilihan umum atau pemilu sesuai referendum yang diselenggarakan pada 2008. Pemegang kartu putih mendapatkan hak pilih dalam pemilu. Pembatalan dari Presiden Thein Sein ini menutup kesempatan orang Rohingya untuk berpartisipasi dalam pemilu Myanmar 2015. Kartu putih pertama kali diluncurkan pada 1990-an oleh rezim militer sebelumnya. Pada waktu itu, pemerintah mengganti kartu identitas Perserikatan Myanmar, Union of Myanmar Identity Card, dengan kartu registrasi nasional, National Registration Card. Beberapa etnis yang tidak diakui pemerintah diberikan kartu putih, meski sebelumnya mereka memegang kartu identitas Perserikatan Myanmar. Dengan status seperti itu, anak-anak Rohingya kehilangan hak dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Tak heran dengan kondisi seperti itu, UNHCR mengkategorikan Rohingya sebagai etnis minoritas paling teraniaya di dunia. Semua itu menunjukkan konflik yang melibatkan warga etnis Rohingya bukanlah konflik sekretarian etnis ataupun antar pemeluk agama tertentu, melainkan kekerasan struktural yang dilegalkan oleh negara. Pelanggaran HAM pada suku Rohingya di Myanmar selesai kemerdekaan Myanmar. Pada 4 Januari 1948, terdapat 19 operasi militer di wilayah Arakan tempat tinggal etnis Rohingya dengan alasan untuk meredam kerusuhan yang terjadi. Pada kenyataannya, 19 operasi tersebut terjadi pembunuhan, pengusiran, perusakan tempat ibadah, perampasan ladang-ladang, dan tempat tinggal. Di antara 19 operasi militer tersebut, Operasi Burma Territorial Force atau BTF adalah yang paling kejam. Tentara pemerintah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, serta melaksanakan undang-undang dengan sewenang-wenang. Hal ini menyebabkan ribuan penduduk Rohingya melakukan pengungsian. Etnis Rohingya yang melakukan pengungsian sebagian besar menuju Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Malaysia. Kesimpulan berdasarkan analisis fakta-fakta yang terjadi dalam kasus Rohingya Myanmar, tindakan yang dilakukan oleh Myanmar adalah pelanggaran terhadap HAM dalam kasus Rohingya, termasuk kejahatan genosida dan termasuk juga kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana tindakan-tindakan pemerintah Myanmar yang sewenang-wenang kepada etnis Rohingya akan diselesaikan melalui pertanggungjawaban menurut hukum internasional. Baik, sekian dari tugas hukum internasional saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.